Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 keterampilan dasar konseling yang beranggotakan Irena Sekarwulandari, Muhammad Rusyidi, Nabila Maulidia Amalia, dan Raihana Syahbania akan menjelaskan pembahasan dan simpulan teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Konseling individu menurut Prayitno dan Erman Amti. Proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, yaitu klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Satu, menyambut klien. Kesediaan klien dalam proses konseling akan tergantung pada seberapa baik konselor dapat menerima klien sebagaimana adanya secara positif. Dalam arti, konselor tidak menuntut klien tampil dengan kondisi, cara, sikap tertentu, dan tidak memberikan label-label tertentu pada klien. Perilaku attending yang baik sangat dibutuhkan karena 1. Meningkatkan harga diri klien, 2. Menciptakan suasana yang aman, 3. Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Berikut adalah contoh perilaku attending yang baik. Dari mulai kepala, yaitu melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua, ekspresi wajah, tenang, ceria, dan senyum. Ketiga, posisi tubuh, agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Yang keempat yaitu tangan, variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang kelima yaitu mendengarkan, aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam atau menanti saat kesempatan bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Berikut adalah contoh perilaku attending yang tidak baik. Pertama, kepala kaku. Kedua, muka kaku, ekspresi melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat saat klien sedang berbicara, dan mata melotot. Yang ketiga, posisi tubuh. Tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan klien menjauh, duduk kurang akrab dan berpaling. Yang keempat, memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam, untuk memberi kesempatan klien berpikir dan berbicara. Yang kelima, perhatian terpecah, mudah buyar oleh gangguan luar. Yang kedua, jarak dan sikap duduk. Wawancara biasanya berbeda dengan wawancara konseling, khususnya dalam jarak duduk. Jarak duduk antara konselor dengan klien akan mempengaruhi situasi dan suasana konseling. W.S. Winkel menjelaskan, jarak dan cara duduk yang diharapkan dalam konseling perorangan adalah sebagai berikut. Pertama, sedikit membungkuk ke depan. Kedua, berjarak antara 80-100 cm. Ketiga, tidak memakai pembatas atau meja. Keempat, duduk tidak bersandar. Kelima, tangan diletakkan di atas paha dan kedua posisi kaki harus ke bawah. Keenam, posisi duduk sejajar. Ketujuh, duduk dengan sikap penerimaan dan keseriusan. Kedelapan, tanpa memegang sesuatu. Yang terakhir, tidak membawa buku, pensil, buku, dan agenda lainnya. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata adalah pusat pandangan konselor yang tertuju pada sasaran yang tepat pada klien. Sasaran yang tepat adalah bila pandangan konselor ditunjukkan pada sesuatu secara wajar, sehingga menimbulkan kesan bahwa konselor menaruh perhatian penuh pada klien. Kontak mata memudahkan konselor mendapatkan segera dari klien. Anda dapat langsung melihat apakah klien tertarik atau tidak tertarik, mengerti atau tidak mengerti atas apa yang Anda sampaikan.
Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, silakan duduk. Makasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rehana Syahbania. Kalau boleh tahu, nama Mbak ini siapa? Perkenalkan Ibu, nama saya Nabila Maulidia Amalia. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Mbak Nabila sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor. Tahap seseorang klien dalam rangka mengentaskan masalah pribadi. Jadi bagaimana kabar Mbak Nabila hari ini? Kurang baik, Bu. Bisa dijelaskan? Jadi saya merasa capek yang terus-menerus karena banyak organisasi yang saya lakukan dan juga banyaknya tugas-tugas kuliah saya. Dan itu yang bikin saya jadi malas, saya jadi bad mood, dan kalau misalkan hati saya lagi senang, saya merasa senang, gembira. Mungkin di sini Mbak Nabila sedang mengalami kelelahan emosional yang dimana Mbak Nabila bekerja dengan durasi yang sangat lama. Apakah betul? Betul, Bu. Langkah yang Mbak Nabila harus ambil dengan cara refreshing, main dengan teman, atau self healing, atau bisa me time. Tapi saya bingung untuk lebih memprioritaskan yang mana. Satu sisi saya juga butuh organisasi untuk menambahkan relasi dan juga ilmu pengetahuan saya. Satu sisi lagi saya juga ingin lulus dalam tepat waktu. Menurut saya, Mbak Nabila harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau dua-duanya merasa lebih penting, Mbak Nabila harus bisa memanajemen semuanya dengan baik. Apakah ada masalah Mbak Nabila yang ingin diceritakan lagi? Sepertinya sudah, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin dibicarakan lagi dan tidak ingin diceritakan lagi, kita tutup obrolan ini. Semoga selepas dari ini Mbak Nabila bisa lebih baik lagi dan bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Baik, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama, itu sudah tugas saya. Terima kasih, Bu, untuk waktu dan bimbingannya hari ini. Saya izin pamit. Sama-sama Mbak Nabila, hati-hati di jalan.